Sahabat SP30 yang saya cintai, salam hebat luar biasa. Kembali ke segmen baru saya, bagaimana sebuah motivasi yang menggetarkan jiwa Anda, yaitu secangkir kopi bagi jiwamu. Kita minum dulu kopinya. Enak banget. Dan tentu segmen kali ini kita akan mengajarkan kepada Anda bagaimana membangkitkan jiwa kita yang terpuruk dengan kisah-kisah orang sukses yang saya percaya mereka itu juga kondisinya tidak lebih baik dari Anda semuanya sekarang. Tapi kita pelajari bagaimana mereka sampai bisa berhasil. Welcome to Success Before 30 dengan topik acara secangkir kopi bagi jiwamu. Tentunya di Indonesia Anda tidak asing mendengarkan dengan nama pelopor air mineral nomor 1 di Indonesia yang sudah mulai ada sejak era tahun 70-an dan 80-an, yaitu bermerek Aqua. Baik, sahabat SP30, salam hebat luar biasa. Kalian tahu produk ini? Kalian pasti tahu bahwa ini adalah merek air mineral yang paling laris di Indonesia. Namun apakah kalian tahu kisah sulit di balik brand ini? Kisah yang sama sekali tidak pernah kalian dengar. Yang kalian tahu hanyalah sebuah produk yang sudah jadi dan melewati ribuan tangisan, kesedihan dan keringat yang tidak bisa dibayar dengan uang. Kisah ini menceritakan seorang pria bernama almarhum Bapak Tirto Utomo. Seorang pria yang telah menciptakan merek air mineral paling laris di Indonesia sampai saat ini. Beliau lahir pada tanggal 9 Maret 1930 di Wonosobo, Jawa Tengah. Saat kecil, ia menjalani hidupnya yang sudah terbilang sangat keras. Di saat beliau memasuki pendidikan SMP, beliau harus naik sepeda sekitar 60 km dari rumahnya ke sekolah karena pada saat itu di Wonosobo belum ada SMP. Jadi beliau harus bersekolah di Magelang yang jaraknya cukup jauh dari rumahnya. Orang tua Bapak Tirto adalah memiliki usaha susu sapi dan pedagang ternak yang bisa dikatakan cukup lumayan sukses untuk membiayai pendidikan Tirto untuk bersekolah. Setelah lulus SMP, Pak Tirto melanjutkan sekolah HBS di Semarang, yang mana HBS adalah sekolah setingkat SMA di zaman Hindia Belanda saat itu. Masa remaja Bapak Tirto dihabiskan di Malang dan disitulah ia bertemu dengan seorang wanita bernama Lisa. Disitulah kisah cinta mereka berdua dimulai. Namun seperti lazimnya sekolah Katolik pada umumnya waktu itu, sekolah untuk murid laki-laki dan perempuan harus dipisah. Jadi mereka berdua hanya bisa bertemu di lapangan sekolah. Setelah lulus SMA, Bapak Tirto berpindah ke Surabaya untuk kuliah di salah satu universitas ternama. Beliau mengisi waktu luang untuk bekerja sebagai wartawan Jawa Pos kala itu. Ia bertugas untuk meliput berita-berita pengadilan, namun setelah 2 tahun karena kuliah tidak menentu, beliau pindah ke Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jawa Barat. Di Jakarta, beliau kuliah sambil bekerja sebagai pimpinan redaksi Sinpo dan majalah Pancawarna. Tidak lama kemudian beliau menikah dengan kekasih SMA-nya dulu yang bernama Lisa pada tanggal 21 Desember 1957 di Malang. Kisah cinta yang berawal di SMA ternyata membawanya sampai ke pelaminan. Namun hidup Bapak Tirto tidak selalu mulus, musibah pun datang kepadanya. Pada tahun 1959 beliau diberhentikan sebagai pimpinan redaksi Sinpo. Akibatnya sumber keuangan keluarga beliau menjadi sulit dan tidak ada lagi kejelasan. Namun karena peristiwa menyedihkan itulah yang membuat beliau membulatkan tekadnya untuk menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sementara isinya, Lisa berperan sebagai pencari nafkah tambahan dengan cara mengajar dan membuka catering. Bapak Tirto pun belajar dan juga ikut membantu istrinya. Pada Oktober 1960, Pak Tirto Utomo pada akhirnya mendapatkan gelar sarjana hukumnya. Beliau pun melamar di Permina, perusahaan minyak nasional, yang merupakan cikal bakal Pertamina. Beliau pun diterima di sana, beliau ditempatkan di Pangkalan Brandan. Di sana keperluan mandi masih menggunakan air sungai. Namun berkat ketekunannya beliau akhirnya menanjak karirnya dan diberikan kepercayaan sebagai ujung tombak pemasaran minyak. Beliau akhirnya diangkat menjadi wakil kepala hukum dan pemasaran luar negeri Pertamina yang membuat sebagian hidupnya berada di luar negeri. Lalu, pada tahun 1971, Bapak Tirto Utomo melakukan negosiasi kontrak kerjasama dengan perusahaan Amerika Serikat.
Namun negosiasi tersebut tidak berjalan mulus karena istri delegasi dari Amerika Serikat mendadak terkena diare karena mengkonsumsi air yang tidak bersih yang telah disediakan. Pak Tirto pun akhirnya sadar bahwa orang bule tidak terbiasa mengkonsumsi air sumur yang direbus namun steril. Karena kejadian tersebut, beliau berpikir bagaimana caranya agar bisa menyediakan air mineral yang dikemas dengan steril dan dapat dikonsumsi oleh semua orang. Setelah saat itu ia mengirimkan adiknya yang bernama Slamet Utomo magang di Thailand di perusahaan Polaris untuk mempelajari seluk-beluk bagaimana air mineral dapat dikemas. Setelah adiknya selesai magang di Thailand dan kembali ke Indonesia dengan modal sebesar 150 juta rupiah uang saat itu, bersama adiknya Slamet Utomo, mereka mendirikan pabrik di Bekasi pada tahun 1973 dengan nama PT Golden Mississippi, dengan merek produk awalnya bernama Puritas. Karyawan Bapak Tirto Utomo dan adiknya mulanya berjumlah 38 orang dan mampu memproduksi 6 juta liter per tahun. Hal tersebut membuat Bapak Tirto yakin bahwa perusahaannya ini akan maju dan akhirnya ia rela keluar dari pekerjaannya saat itu yang telah menjadi wakil kepala hukum dan pemasaran luar negeri Pertamina demi meneruskan usaha pribadinya ini. Dan fokus meraih tujuannya yaitu menciptakan air mineral steril kemasan yang bisa dinikmati semua orang dan kalangan. Beliau dan adiknya pun menggali sumur di pabrik pertama yang dibangunnya di atas tanah seluar 7.110 meter persegi di Bekasi. Tidak lama kemudian, atas masukan dari Yulindra Lim, seorang konsultan Indonesia yang bermukim di Singapura, menyarankan agar menggunakan nama Aqua. Ia percaya bahwa Aqua sangat mudah diucapkan dan mudah diingat selain bermakna air. Aqua bukanlah nama yang asing baginya karena ia sering sekali memakai nama samaran Aqua yang bunyinya mirip dengan nama Aqua. Semasa hidup beliau menjadi pemimpin redaksi harian Sinpo dulu dan majalah Pancawarna pada tahun 1950. Nama Aqua sendiri diambil dari nama aslinya yaitu Kwa Sien Biao. Sedangkan nama Tirto Utomo mulai dipakainya pertengahan tahun 1960-an yang tidak sengaja diambil yang berarti air yang utama. Tirto Utomo, air yang utama. Disitulah beliau merasa ini adalah panggilan dan jawaban untuk produknya. Setelah bekerja keras dan penuh keringat, lebih dari setahun produk pertamanya Aqua pada akhirnya diluncurkan pada 1 Oktober 1974. Pada saat itu minuman berkarbonasi seperti Coca-Cola, Sprite, 7up, dan Green Spot sedang naik daun. Sedangkan ide untuk menjual air putih tanpa warna dan rasa bisa dianggap sebagai gagasan gila dan tidak masuk akal bagi kalangan banyak orang. Hingga 1978 penjualan Aqua pun belum berhasil menghasilkan penjualan yang signifikan. Bapak Tirto Utomo pun berpikir untuk menutup perusahaan yang telah ia dirikan selama ini. Ia merasa lelah dan sedih karena selama sekitar 5 tahun usaha ini berdiri, namun belum menemukan titik impas atau break-even point yang bisa ia raih. Beliau tidak tahan harus menombok terus-menerus untuk Aqua bisa tetap berdiri. Namun ia selalu percaya bahwa selalu ada rezeki bagi yang ulet dan tabah. Pada akhirnya beliau bersama manajemennya sepakat untuk mengeluarkan strategi terakhir untuk Aqua dengan cara menaikkan harga jualnya hampir 3 kali lipat. Gila ya. Ide tersebut bisa dibilang ide bunuh diri. Namun beliau percaya bahwa itu adalah cara satu-satunya agar perusahaannya tetap bisa berdiri tegak, survive. Karena pada saat itu perusahaannya sedang di masa sangat kritis dan bukannya menurunkan harga, melainkan menaikkan harganya 3 kali lipat. Namun Bapak Tirto Utomo sudah mengantisipasi hal tersebut jika cara ini malah menurunkan drastik omsetnya. Namun anehnya pasar berbicara lain. Omset bukannya menurun, malah terdongkrak naik. Orang banyak menilai bahwa harga tinggi sama dengan mutu tinggi. Aqua pun akhirnya mulai melayani sistem berlangganan. Pada tahun 1982, Aqua mengganti bahan baku air yang semula berasal dari sumur bor menjadi mata air pegunungan yang mengalir sendiri, self-flowing spring.
karena dianggap mengandung komposisi mineral alami yang kaya nutrisi seperti kalsium, magnesium, potasium, zat besi, dan sodium. Akhirnya tidak lama kemudian, salah satu pelanggannya yaitu kontraktor pembangunan jalan tol Jagorawi, Hyundai, yang mana mereka adalah para insinyur Korea Selatan memiliki kebiasaan minum air mineral dalam kemasan ternyata menular kepada rekan-rekan kerja orang Indonesia. Melalui penularan semacam itulah akhirnya air minum dalam kemasan ini mulai diterima oleh masyarakat luas. Saya sendiri waktu kecil, saya juga sering mengkonsumsi air sumur. Namun sejak kecil saya mulai mengerti tentang air kemasan ini. Produk air kemasan Aqua milik Bapak Tirto Utomo tidak pernah absen sebagai sponsor dalam ajang olahraga seperti SEA Games, Pekan Olahraga Nasional, kejuaraan bulu tangkis, hingga World Golf Competition yang digelar di Indonesia. Aqua juga sudah mengisi iklan-iklan baik di televisi, media cetak, hingga radio. Tak mengherankan jika orang-orang saat ini menyebut air mineral sebagai Aqua. Tak ada yang menyangka ide gila Bapak Tirto Utomo dalam membotolkan air mineral yang tidak memiliki rasa dan warna serta menjualnya dengan harga yang lebih tinggi daripada bensin saat itu bisa sukses besar. Penampilan beliau sehari-hari sangatlah sederhana, ramah, murah senyum, namun cerdas dalam berpikir. Dalam hubungannya dengan bawahan, ia menganut gaya manajemen kekeluargaan dan mempercayai kemampuan karyawannya melalui sejumlah pengembangan dan pelatihan manajemen. Pada waktu itu, biaya pengemasan dapat mencapai 65% dari biaya produksi. Melihat itu, Tirto Utomo kemudian menyetujui ide Willy untuk menggabungkan pabrik botol dengan bisnis air mineralnya yang bernama PT Tirta Graha Parama. Pada saat ini, keluarga Bapak Tirto Utomo bukan lagi pemegang saham mayoritas, karena pada tahun 1996 perusahaan makanan asal Prancis Danone menguasai saham mayoritas. Sedangkan saham keluarga tinggal 26%. Meskipun demikian, Willy Sidarta yang merupakan anak kandung dari Bapak Tirto Utomo sendiri memegang jabatan direktur dalam perusahaan tersebut. Pilihan bergabung dengan perusahaan multinasional diakui membuat langkah Aqua semakin lincah. Ketatnya persaingan industri air mineral menuntut upaya-upaya agresif. Sejak itulah terjadi perubahan besar-besaran dalam manajemen Aqua. Dalam produksi, Aqua juga melonjak tajam. Dari 1 miliar liter sekarang mencapai 3,5 miliar liter per hari. Aqua menguasai 40% pangsa air mineral di dalam negeri. Dalam biografi Bapak Tirto Utomo, beliau diketahui bahwa beliau wafat pada tahun 16 Maret 1994 di umurnya yang ke-64. Namun prestasi Aqua sebagai produsen air minum dengan merek tunggal terbesar di dunia tetap dipertahankan sampai sekarang. Bapak Tirto Utomo juga dikenal sebagai salah satu pengusaha dengan ide bisnis yang menarik dan terbaik saat ini. Nah, itulah sejarah di balik kisah sukses di balik Aqua dan Bapak Tirto Utomo. Kesabaran dan keuletan adalah kunci utama beliau dalam membangun bisnisnya sampai sebesar sekarang. Semoga kisah cerita ini bermanfaat bagi kalian semua. Sahabat SP30 yang saya cintai, salam hebat, luar biasa.